Banyak orang ketika mendengar kata perang Amerika versus Iran, langsung asumsikan, Iran akan hancur dalam hitungan minggu. Dan secara teknis, asumsi itu tidak sepenuhnya salah. Secara militer konvensional, Amerika Serikat memang jauh lebih superior. Anggaran pertahanan mereka mencapai $86 miliar pada tahun 2024, dibandingkan Iran yang hanya sekitar $10 miliar. Perbedaannya hampir 90 kali lipat. Tapi inilah yang sering luput dari perhatian banyak orang. Menghancurkan Iran secara militer adalah satu hal. Menang dalam perang melawan Iran adalah hal yang sama sekali berbeda. Dan ininya di mana Amerika Serikat berhadapan dengan musuh yang paling berbahaya bukan karena kekuatan mereka, tapi karena cara mereka bertahan. Mari kita mulai dari fondasi pemikirannya. Dalam teori perang modern, ada dua jenis kemenangan. Pertama adalah kemenangan taktis, yaitu kemampuan untuk menghancurkan aset militer musuh, melumpuhkan infrastruktur, dan memaksa mereka mundur di medan perang. Kedua adalah kemenangan strategis, yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan politik jangka panjang dengan biaya yang masih dapat ditoleransi. Amerika Serikat hampir selalu unggul dalam kemenangan taktis. Tapi dalam parti tahun terakhir, catatan mereka dalam kemenangan strategis di kawasan yang kompleks sangat buruk. Vietnam, Afghanistan, Irak. Semuanya adalah bukti nyata bahwa kehancuran militer musuh tidak otomatis berarti kemenangan perang. Iran memahami pola ini jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Sekarang kita bicara soal matematika perang modern. Selama puluhan tahun, kapal induk Amerika adalah simbol kekuatan mutlak. Satu kapal induk kelas Gerald R. Ford bernilai sekitar $13 miliar. Dengan seluruh kelompok tempurnya, armada itu bisa bernilai hingga $25 miliar atau lebih. Di lautan terbuka, itu adalah kekuatan yang hampir tak tertandingi. Tapi di perairan sempit seperti Teluk Persia dan Selat Hormuz, dinamikanya berubah total. Iran mengembangkan apa yang para analis militer sebut sebagai strategi anti-akses, area denial, atau adu-ade. Intinya sederhana, bukan mengalahkan musuh secara langsung, tapi membuat kawasan tersebut terlalu berbahaya dan terlalu mahal untuk dimasuki. Caranya? Salah satunya melalui serangan jenuh menggunakan drone murah. Iran memiliki dan memproduksi drone seri Shahed dalam jumlah masif. Harga per unitnya hanya sekitar $20 hingga $50 ribu. Bandingkan dengan rudal pencegat yang digunakan sistem pertahanan Amerika seperti Patriot, yang harganya mencapai $4 juta per butir, atau THAAD yang bisa mencapai $12 juta per rudal. Logikanya sangat mengerikan. Iran meluncurkan 100 drone dengan total biaya $5 juta. Amerika menembak jatuh semuanya dengan biaya $400 juta. Ini bukan perang. Ini adalah pendarahan ekonomi yang disengaja. Dan ini bukan teori. Ini sudah terbukti. Selama konflik di Laut Merah, kelompok Houthi yang didukung Iran berhasil membuat armada Laut Barat menghabiskan stok rudal pencegat bernilai ratusan juta dolar hanya untuk menghadapi ancaman bernilai puluhan ribu dolar. Industri pertahanan Amerika bahkan tidak bisa memproduksi penggantinya dengan cepat. Sekarang kita bicara tentang geografi. Banyak yang membandingkan potensi invasi ke Iran dengan invasi ke Irak pada tahun 2003. Perbandingan ini keliru secara fundamental. Irak adalah negara dengan medan yang relatif datar, infrastruktur terpusat, dan pemerintahan yang sudah lemah sebelum invasi dimulai. Iran adalah entitas yang sama sekali berbeda. Iran memiliki luas wilayah 16 juta kilometer persegi, hampir 4 kali luas Irak. Separuh wilayahnya dipenuhi oleh pegunungan Zagros dan Alborz yang curam, dengan ketinggian puncak mencapai lebih dari 500 meter. Ini adalah benteng alam yang hampir tidak bisa ditembus secara logistik. Coba bayangkan skenario invasi darat. Pasukan Amerika harus mendarat di kawasan pesisir Teluk Persia, lalu bergerak masuk ke daratan yang semakin tinggi, semakin sempit, dan semakin sulit. Setiap lembah, setiap ngarai, setiap jalan pegunungan menjadi titik penyergapan potensial. Ini bukan perang modern. Ini adalah mimpi buruk pertempuran jarak dekat yang tidak memiliki ujungnya. Para sejarawan militer menyebut fenomena ini sebagai imperial overstretch. Ketika kekuatan besar memaksa proyeksi militernya ke medan yang tidak bisa dimenangkan, dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri bukan karena kekalahan tunggal, tapi karena kelelahan bertahap. Hal yang sama persis terjadi pada ekspedisi militer Athena ke Sisilia di tahun 415 sebelum Masehi. Athena, kekuatan terkuat di Yunani saat itu, mengirim armada terbaiknya untuk menaklukkan wilayah yang tidak mereka pahami. Mereka tidak kalah dalam satu pertempuran besar.
Mereka hancur secara bertahap, kehabisan sumber daya, kehabisan tenaga, dan pada akhirnya kehilangan seluruh armada tersebut. Kejatuhan Athena sebagai kekuatan dominan dimulai dari sana. Lalu ada faktor yang paling sering diabaikan, dimensi bawah tanah. Iran telah menghabiskan puluhan tahun membangun jaringan fasilitas militer bawah tanah yang luar biasa. Fasilitas nuklir di Fordow, misalnya, dibangun di dalam gunung dengan kedalaman lebih dari 80 meter di bawah permukaan batu granit. Bahkan bom penghancur bunker GBU-57 Massive Ordnance Penetrator yang dimiliki Amerika, yang diklaim mampu menembus 60 meter beton, masih diragukan efektivitasnya terhadap fasilitas seperti ini. Ini bukan hanya tentang fasilitas nuklir. Pangkalan rudal, gudang amunisi, pusat komando dan kendali, bahkan rumah sakit militer, semuanya dibangun dalam jaringan terowongan bawah tanah yang tersebar di seluruh wilayah Iran. Serangan udara besar-besaran, sebesar apapun, tidak bisa melumpuhkan infrastruktur yang tersembunyi seperti ini. Sekarang kita sampai pada senjata paling mematikan Iran, Selat Hormuz. Selat ini lebarnya hanya sekitar 30 km di titik tersempitnya. Setiap hari, sekitar 20 hingga tujuan juta barel minyak melintas di jalur ini. Angka itu mewakili sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia, dan hampir 30% dari total perdagangan minyak laut global. Jika Iran menutup atau bahkan hanya mengancam keamanan Selat Hormuz secara serius, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh negara-negara pengimpor minyak Timur Tengah. Dampaknya bersifat global dan hampir instan. Para ekonom memproyeksikan bahwa gangguan serius di Hormuz bisa mendorong harga minyak mentah ke angka 30 hingga $50 per barel dalam hitungan minggu. Efek domino yang mengikutinya sangat brutal. Biaya transportasi melonjak, harga pangan naik tajam, inflasi meledak, pasar saham global mengalami koreksi besar, dan negara-negara yang bergantung pada impor energi mulai mengalami krisis ekonomi. Dan inilah yang sering tidak dipahami. Amerika Serikat, dengan produksi dalam negaranya yang besar, relatif lebih terlindungi dari dampak langsung harga minyak dibandingkan banyak sekutu mereka. Tapi justru itulah masalahnya. Ketika sekutu-sekutu Amerika, mulai dari Jepang, Korea Selatan, India, Eropa, semuanya mengalami krisis energi, tekanan diplomatik terhadap Washington untuk menghentikan konflik akan menjadi sangat luar biasa. Iran tidak perlu memenangkan perang laut di Hormuz. Mereka hanya perlu membuat jalur itu cukup berbahaya sehingga tidak ada perusahaan asuransi yang mau menanggung kapal tanker yang melaluinya. Itu saja sudah cukup untuk menghentikan aliran minyak. Ada dimensi lain yang harus kita bahas, jaringan proksi dan perang asimetris regional. Iran bukan negara yang berdiri sendiri dalam konflik ini. Selama 40 tahun terakhir, mereka membangun apa yang disebut sebagai poros perlawanan, sebuah jaringan aktor non-negara yang tersebar di seluruh Timur Tengah. Hizbullah di Lebanon dengan persenjataan rudal yang diperkirakan mencapai 1500 unit. Hamas dan Jihad Islam di Gaza. Houthi di Yaman. Berbagai kelompok milisi di Irak dan Suriah. Jika Amerika menyerang Iran secara langsung, konflik tidak akan terbatas pada wilayah Iran saja. Dalam hitungan jam, Hizbullah bisa membanjiri Israel Utara dengan ribuan rudal. Milisi Irak bisa menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di seluruh kawasan. Houthi bisa memperparah gangguan di Laut Merah. Amerika tidak hanya berperang melawan Iran, mereka akan berperang melawan seluruh jaringan ini secara simultan, di teater konflik yang berbeda-beda, dengan logistik yang terpisah. Ini adalah mimpi buruk operasional yang tidak memiliki solusi militer sederhana. Kita juga harus bicara tentang faktor waktu dan ketahanan domestik. Amerika Serikat adalah demokrasi. Itu kekuatan mereka, tapi dalam konteks perang panjang, itu juga kelemahan struktural mereka. Ketika korban jiwa mulai bertambah, ketika ekonomi domestik mulai tertekan, ketika biaya perang mencapai triliunan dolar, opini publik berubah. Dan ketika opini publik berubah di Amerika, kebijakan luar negeri pun berubah. Kita sudah melihat pola ini berulang. Vietnam berlangsung hampir 2 dekade sebelum Amerika akhirnya menarik diri dengan kerusakan reputasi yang sangat besar. Afghanistan berlangsung 20 tahun, menghabiskan lebih dari 2 triliun dolar, dan berakhir dengan Taliban kembali berkuasa persis seperti sebelum Amerika masuk. Iran memahami pola ini. Strategi mereka bukan untuk mengalahkan Amerika dalam pertempuran tunggal. Strategi mereka adalah untuk membuat perang ini berlangsung cukup lama sehingga rakyat Amerika sendiri yang memaksa pemerintahannya untuk berhenti. Bagi Iran, tujuan perang hanya satu, bertahan. Selama rezim mereka tidak runtuh dan selama mereka masih bisa melawan, itu sudah dianggap sebagai kemenangan. Dan bertahan jauh lebih mudah daripada menaklukkan. Lalu ada dimensi geopolitik yang lebih besar.
Konflik besar antara Amerika dan Iran tidak akan terjadi dalam ruang hampa. China dan Rusia akan melihat ini sebagai kesempatan strategis yang tidak akan mereka lewatkan. China, yang mengimpor sebagian besar minyaknya dari kawasan Teluk Persia, memiliki kepentingan langsung untuk menjaga Iran tetap berfungsi sebagai pemasok energi. Mereka juga memiliki kepentingan jangka panjang untuk melihat Amerika terjebak dalam konflik mahal di Timur Tengah, karena itu mengalihkan perhatian dan sumber daya Amerika dari kawasan Indo-Pasifik, di mana persaingan strategis yang sesungguhnya terjadi. Sementara itu, Rusia yang sudah memiliki pengalaman kerjasama militer dengan Iran dan sudah terbiasa menghadapi sanksi Barat, bisa dengan mudah mengisi celah yang ditinggalkan oleh penarikan mitra dagang Iran yang lain. Mereka bisa menyuplai teknologi, membeli minyak Iran, dan memberikan dukungan diplomatik di Dewan Keamanan PBB untuk memblokir legitimasi operasi militer Amerika. Amerika mungkin menang di medan perang Iran, tapi dalam permainan catur geopolitik global, mereka bisa saja kehilangan bidak-bidak yang jauh lebih berharga. Mari kita bicara tentang konsekuensi ekonomi untuk Amerika sendiri. Perang di kawasan ini tidak murah. Invasi Irak pada tahun 2003, yang secara militer jauh lebih mudah dari potensi konflik dengan Iran, akhirnya menghabiskan biaya yang para ekonom nobelis seperti Joseph Stiglitz perkirakan mencapai $3 triliun ketika memperhitungkan seluruh biaya jangka panjangnya. Konflik dengan Iran berpotensi jauh lebih mahal. Durasi yang lebih panjang, medan yang lebih sulit, keterlibatan proksi di berbagai front, dan dampak ekonomi dari gangguan di Hormuz, semua ini bisa mendorong total biaya ke angka yang tidak bisa dibayangkan tanpa merusak kondisi fiskal Amerika secara serius. Utang nasional Amerika sudah melampaui $3 triliun. Setiap dolar yang dihabiskan untuk perang yang tidak bisa dimenangkan adalah dolar yang tidak diinvestasikan untuk teknologi, infrastruktur, pendidikan, dan hal-hal yang sebenarnya menentukan kekuatan jangka panjang sebuah negara. Ini bukan tentang apakah Amerika bisa memulai perang. Ini tentang apakah Amerika bisa menanggung konsekuensi dari perang yang tidak bisa mereka akhiri dengan kemenangan yang jelas. Dan inilah kesimpulan yang paling penting. Kekuatan Amerika di dunia bukan hanya tentang militer mereka. Kekuatan Amerika dibangun di atas 3 pilar: kapasitas militer, supremasi ekonomi, dan kepercayaan dunia terhadap dolar AS sebagai mata uang cadangan global. Perang panjang yang mahal, yang berakhir tanpa kemenangan yang jelas, yang mengguncang pasar energi global, dan yang memperlihatkan keterbatasan kekuatan militer Amerika di hadapan seluruh dunia, bisa merusak ketiga pilar ini secara bersamaan. Bukan dengan satu serangan besar, tapi dengan erosi bertahap yang jauh lebih sulit diperbaiki. Itulah mengapa banyak analis strategis, termasuk mereka yang ada di dalam lingkaran pertahanan Amerika sendiri, sangat berhati-hati ketika berbicara tentang opsi militer terhadap Iran. Bukan karena mereka takut Iran, tapi karena mereka paham bahwa kemenangan taktis yang mudah bisa berubah menjadi kekalahan strategis yang menghancurkan. Iran mungkin akan menderita kerusakan yang luar biasa jika konflik terjadi. Infrastruktur mereka bisa hancur. Ribuan, bahkan ratusan ribu nyawa bisa hilang. Ekonomi mereka yang sudah tertekan sanksi bisa kolaps sepenuhnya. Tapi dari balik semua kehancuran itu, jika Amerika gagal mencapai tujuan politiknya, jika rezim Iran tetap berdiri meski dalam kondisi yang sangat lemah, jika perang berakhir dengan negosiasi yang mengakui status quo, maka di mata dunia, Iran menang. Dan Amerika kalah. Bukan kalah di medan perang. Kalah dalam permainan kekuatan global jangka panjang yang jauh lebih penting. Sejarah adalah guru yang kejam. Dan sejarah sudah cukup sering menunjukkan bahwa kekuatan terbesar sekalipun bisa hancur bukan karena mereka dikalahkan, tapi karena mereka memilih perang yang tidak bisa mereka menangkan. Semoga kita semua bisa belajar dari pelajaran itu, sebelum sejarah terpaksa mengajarkannya dengan cara yang lebih mahal. Terima kasih sudah menyimak. Jika analisis ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang yang perlu memahami kompleksitas geopolitik dunia saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya.